Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Jangan lupa ya untuk like, share, dan subscribe. Thanks guys. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di masa pandemi ini, kita banyak banget merasakan yang namanya kehilangan. Kehilangan pekerjaan, kehilangan yang namanya keamanan, a sense of security. Itu rasanya hilang karena bermunculan dengan ketidakpastian. Kita mungkin ada kehilangan orang terdekat, orang tua, sahabat, dan masih banyak lagi ya bentuk kehilangan. Tapi guys, di sini gue akan interview beberapa teman-teman tetangga kita yang pernah merasakan kehilangan, tapi Tuhan itu telah menggantikan rasa kehilangan tersebut dengan sesuatu yang membawa sukacita. Dari berduka menjadi sukacita, dari ketakutan menjadi keyakinan dan harapan. Dan mungkin ada yang kehilangan pekerjaan, tapi digantikan 2 kali lipat dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Jadi gue berharap banget apapun yang kamu pernah hilang, kamu sendiri juga bisa mendapatkan harapan dari tetangga-tetangga kita yang telah melewati hal tersebut juga. Dan kalau misalnya kalian kenal seseorang yang juga lagi mengalami kehilangan dalam hidup mereka, please share video ini ke mereka. Siapa tahu ini bisa memberikan mereka harapan baru juga dan semangat baru. Oke, so enjoy. Kalian berdua tadi bilang kalau misalnya kalian hijrah gitu, ada satu momen tertentu gak sih yang membuat kalian, oke, ini Iris yang dulu dan ini Iris yang sekarang dengan Tuhan, dengan Allah? Makin mantapnya banget sih setelah menikah. Tapi lebih mantapnya lagi itu setelah we lost our babies gitu. Itu yang lebih kayak apa ya, kayak sebuah teguran yang lebih nyata lagi bahwa oh mungkin kita selama ini kurang gitu. Setelah kehilangan itu bukannya berarti kita langsung baik-baik aja, justru malah di situ mulainya kita beribut ya, saling salah-salahan. Dari pihak keluarga gue juga yang menyalahkan keluarga Iris juga keluarga Iris menyalahkan keluarga gue. Soalnya yang pasti kan kita baru menikah ya, itu kan 2 keluarga baru bersatu. Terus tiba-tiba di pernikahan yang baru masih saling mengenal, keluarga pun masih saling mengenal, terkena musibah gitu kan. Kebayang gak hancurnya kan seperti apa gitu. Bukan hanya kita berdua, tapi seluruh keluarga juga gitu. Yang sekarang kita bisa lakuin hanyalah berdoa. Dan yang membuat kita sebenarnya senang sekali itu, mereka semua kembar. Ada tujuannya kenapa Allah memberikan kita tuh bayi kembar, yang which is gue gak punya keturunan kembar. Dan Iris pun juga sama, dia gak ada keturunan kembar sama sekali. Dan kita dikasih kembar perempuan gitu kan, 2 perempuan kembar. Ya which is saat ini mereka udah jadi bidadari lah ya di sana. Yang insya Allah pasti akan membantu kita ketika kita nanti meninggal. Orang tuanya banyak dosa gitu kan. Setidaknya dia nanti mengangkat kita untuk ke tempat yang lebih baik gitu ya. How do you process grief? Sampai akhirnya lu ngeproses bisa sekarang back to the new normal. You know what? It will never be okay, tapi it will get better. When you lose someone in your family, pasti awal-awalnya itu shocking banget dan kita bingung, kayak kehilangan arah dan banyak pertanyaan why. Gua awalnya juga sedih banget dan I really don't know what to do. Tapi after a while things heal, things get better. Gua selalu nggak demen, I don't like the term orang meninggal gitu, you know. I always like to keep a positive side to death gitu. So what I always say is he graduated life. He graduated first. Like I said, gue belum dipanggil waktu itu karena gue belum deket. Maybe dia yang mau dipanggil duluan. He graduated first. Dia lebih pintar. Dia yang hidupnya lebih layak untuk graduate. Dia udah di wisuda ya gue belum. Yeah. You know what I mean? Like congratulations to him, man. He passed life. Like I like to put it that way. I don't want to see death as a negative thing anymore karena it's gonna keep coming. Kita bukan vampir.
You know, we're not vampires. People's gonna die, people around us gonna die. So let's just say that people around us will graduate. Jadi Mel, lu juga sempat bilang kalau lu pernah kehilangan beberapa orang yang sangat dekat dengan lu, sehingga ya kehilangan pacar ya udahlah, lu ngerti apa yang lu punya sekarang bukan artinya lu bisa milikin selamanya. Kita lagi ngomongin soal almarhum ayah lu gitu. Is that gara-gara itu lu jadi benar-benar ini banget? Iya, jadi sebenarnya di tahun 2014 itu aku kehilangan 2 orang sih. Pertama papa, kedua itu ada adik sepupu aku yang emang dari kecil udah tinggal bareng sama aku, kita beda cuma 1 tahun. Terus dia sakitnya juga prosesnya cepet banget, cuma 2 bulanan gitu terus meninggal. What happened? Cancer. Cancer ya? Setelah dia tuh meninggal di Januari, papaku meninggal di bulan Mei-nya. Jadi kayak aku belum selesai berkabung. Tiba-tiba papa gitu. Pada saat itu aku ngerasa kalau aku nggak cari Tuhan, aku nggak mendekat sama Tuhan, aku pasti nggak akan kuat sih. Bisa jadi gila sih. Iya, aku ngelewatin itu semua. Dan di tahun itu juga aku sebenarnya lagi hektik banget masalah, lagi syuting sinetron, GGS, terus lagi ngurusin skripsi juga. Right. Jadi banyak banget, saat itu aku ngerasa bebannya tuh banyak banget gitu. Pada saat itu sebenarnya ada satu ayat sih yang temanku kasih gitu yang lumayan nguatin aku. Roma 8 ayat 18. The pain that you've been feeling cannot compare to the joy that is coming gitu. Jadi pada saat itu aku ngerasa oke, ini emang rasanya berat banget sih, sakit banget. Tapi kalau misalkan aku bisa ngelewatin ini sama Tuhan, pasti setelah ini aku akan bisa mendapatkan sesuatu yang berharga banget juga gitu. Dan biasanya orang-orang tuh kalau misalnya ngalamin sesuatu yang berat gitu ya, termasuk aku pada saat itu awalnya selalu punya pertanyaan, kenapa ya Tuhan gitu, kenapa sih harus kayak gini, kenapa sih dia masih muda, kenapa nggak disembuhin aja sih gitu. Kayak banyak banget pertanyaan kenapa dan kenapa. Tapi sebenarnya harusnya pertanyaan yang kita tanyain pada saat kita ngalamin kejadian yang berat tuh adalah bagaimana caranya kita bisa melewati ini dengan baik sama Tuhan gitu. Wow, so good. Karena kalau kita fokus sama kenapa-kenapa aja ya emang nggak semua hal di dunia ini bisa atau harus kita ngerti gitu kan. Selama kita berpegang sama janji-janji Tuhan dan kita tahu Tuhan selalu baik sama kita, kayaknya semua hal yang sulit itu pasti kita bisa lewatin. I'm sorry but I kinda disagree, karena kalau misalnya lu nggak pernah di PHK, lu nggak akan bisa seperti ini juga. Betul. You know what I mean? Like justru PHK itu bisa dibilang your biggest blessing. Ya nggak sih? Kayak berkat terbesar dari situ jadi langsung kayak oke, kita mulai, biarpun ya you know, dan itu yang saya percaya itu. Semakin besar tantangannya, semakin besar kesulitannya, justru itu akan menempa kita menjadi lebih tajam gitu. Benar. Seseorang yang merasa berprestasi terus harus ngalamin kehilangan pekerjaan. Dan gak pernah punya bayangan. Terus masuk menjadi entrepreneur itu ya tentunya karunia Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan jalan gitu. Sebuah musibah bisa berubah menjadi hikmah dan berujung berkah. Nah ini yang ya harus kita lewati, betul-betul transformasi yang maha berat. Belum lagi beberapa krisis yang harus kita hadapi selama 20 tahun membangun. Tapi benar banget bahwa kita harus melewati itu ya. Harus melewati itu untuk merasakan bagaimana susahnya membangun bisnis. Jatuh bangunnya seperti apa. Kegagalan itu merupakan sebagai anak tangga menuju kesuksesan. Dan ya pengalaman yang benar-benar ini. Tapi salah satu cerita suksesnya ini adalah investor pertama saya. Karena dia menjual cincin, memodali, sekarang tiap tahun dia nagih dividen. Dividen bayar. Lu sempet, bahasa infotainmentnya kena kasus gitu ya. Padahal juga itu bukan sesuatu yang sesuatu yang benar juga. Tapi kalau yang namanya artis, polisi, pengadilan, kasus gitu. Ya, kan? But anyway, jadi gue pengen tahu deh, kayak itu mungkin bisa dibilang ujian terberat kalian sebelum akhirnya kalian dikaruniai seorang anak. Gue jujur aja gitu ya, maksudnya mungkin teman-teman juga nggak pada tahu gitu loh. Gue nggak bebas bergerak. Gue tiba-tiba ya sadar Allah ya, kerjaan ada beberapa kontrak yang gue udah
kontrak pak gitu. Terus tiba-tiba kamu mau iklan ini ya? Iklan nih pak. Gede ya? Gede ya pak? Iya, gitu ya lah. Masya Allah. Terus tiba-tiba udah mau kontrak Nikah. banget, udah deal. Harganya udah deal, tinggal dia mau ngirim kontrak, tiba-tiba cetrek. Di infotainment ada berita itu, tiba-tiba cancel pak. Dan itu ada 3 iklan. Aduh. Gue bilang, oke. Ya memang ini ujian berarti. kita. Jujur sih, maksudnya pada saat itu gue juga ada bertanya, aduh kok di saat gue lagi pengen baik nih, gue lagi pengen ikhtiar, gue pengen punya anak dan segala macam, kok gue dapetnya yang kayak gini ya, gitu keadaannya gitu loh, kayak, Tapi balik lagi, gue ngobrol sama dia, sama teman-teman juga yang ngerti lah, yang paham gitu. Ya ini cobaan bro, kalau lo bisa ngelewatin, insya Allah lo bisa lebih kuat lagi, lo bisa apalah segala macam. Akhirnya ya gue mencoba lah gitu ya, gue mencoba untuk bisa kuat dan ikhlas pastinya. Dan ternyata memang Allah ngasih jawabannya tuh wow gitu yang Ya istilahnya lo untuk mendapatkan sesuatu nih, kita kan usaha dulu ini itu, tapi begitu kita usahanya udah maksimal banget, apalagi pas dikasih ujian, pas lo dapet hadiah, gila sih itu berasanya. Jadi bahagianya itu kayak bahagia banget. Dan ini nggak pernah kita ceritain di mana-mana ya. Waktu kita dikabarin belum masalah, ceritain. iya kita belum pernah ceritain di mana, di vlog kita aja nggak pernah. Jadi waktu kita dikabarin masalahnya akhirnya selesai, gitu, Irwan dinyatakan tidak bersalah dan dikasih surat SP3-nya. Itu 30 menit kemudian aku dikabarin aku positif hamil. Jadi di hari yang bersamaan. Gimana gue nggak nangis bro? Lu nangisnya banget sih. Gue tuh bener-bener. Pengacara kita telepon gitu, alhamdulillah ini keluar ya suratnya. Keluar ya surat SP3-nya gitu. Terus kita lagi nunggu tuh, lagi deg-degan ini jantung. Gue lagi di depan bunda pak. Kita nungguin hasil darah. Iya. Positif enggak positif? Dia nervosnya parah. Gue udah gak jelas banget ya hari itu. Gemeteran, aduh. Yang ini bukan masalah ya. Dia takut gue negatif nih. Aduh, gue positif. Yang gimana ya? Gue udah kemana-mana deh gitu. Sampai dia megangin gue, sampai sakit bro, dipegangin sampai bilang aku nervous banget nih, gimana kayak aku belum pernah kayak gini. Gue siap kalau hasilnya negatif gitu kan. Pas dengar kabar SP3 itu happy banget, alhamdulillah ya gitu ya. Tapi abis itu gue kepikiran lagi, ini gue negatif apa positif? Terus tiba-tiba ditelepon, terus dikirimin datanya, terus wah gila itu langsung buar. Ibaratnya kayak geledek dan gue gak pernah sih pelukan sama Irwan sampai cekugugan gitu, yang bener-bener yang kayak lama pak, lama gue di mobil. Masya Allah, Allah tuh baik banget ya, Allah tuh baik banget ya, yang ya punya maksud. Dan kalau bukan karena kita dikasih cobaan yang kayak gini, kita mungkin nggak mengerti arti masalah itu. Kita nggak mengerti arti sabar. Kita juga mungkin masih jauh sama Tuhan gitu. Ada pemikiran gitu, pasti banyak lah. Hikmahnya banyak banget. Guys, mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan harapan baru atau semangat baru dari wawancara-wawancara barusan. Tapi yang pasti kalau misalnya kalian kenal seseorang yang membutuhkan mendengarkan wawancara-wawancara ini, please banget share video ini ke mereka. Siapa tahu aja ini juga bisa memberikan mereka semangat baru dari kehilangan yang baru saja mereka alamin. Kalau misalnya kalian pengen tahu apa sih kompilasi berikutnya atau siapakah bintang tamu yang akan kita wawancara berikutnya, well jangan lupa untuk cek Instagram kita di @danielmananta_network. Dan kalau misalnya kalian lebih seneng dengerin podcast, kita juga udah ada di seluruh digital platform podcast. Okay? So guys, thank you so much. Jangan lupa untuk subscribe. And komentar di bawah. Siapa tahu aja komentar kamu itu akan menguatkan orang yang sedang membaca. Karena kita sebagai tetangga saling menyangga, bukan menyanggah.